Oke, kita langsung lanjut berbincang bersama dengan Pak Yon dan juga Pak Kris. Kita mau menuju ke Pak Yon terlebih dahulu. Pak Yon, kalau ini kita mendengarkan statement atau pernyataan yang disampaikan oleh pemerintah setempat di Iran, itu kan menyampaikan bahwa serangan Iran terhadap Israel adalah bentuk balasan karena Israel telah menyerang Iran terlebih dahulu. Tapi kalau kita bicara soal motif penyerangan ini, apakah memang hanya karena faktor serangan balasan atau sebetulnya ada faktor lain dan motif lain di luar itu, Pak Yon? Ya, tentu kita bisa mendalami ya bahwa itu adalah serangan balasan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel untuk memenuhi janji itu. Tetapi di balik itu semua juga ada upaya dari Iran untuk menunjukkan bahwa Iran memiliki teknologi yang mampu untuk membuka atau juga merusak ya sistem pertahanan yang dimiliki oleh Israel. Kemudian sistem jelajah senjata yang dimiliki oleh Iran yang sangat jauh ya, posisinya bahkan digambarkan itu adalah dari Inggris sampai ke Ukraine ya, itu menempuh waktu satu perjalanan, tetapi senjata yang dimiliki itu bisa precise ya, sampai kepada satu sasaran, yaitu target militer ya yang ada di markas Nevativ, dan markas itu kan yang digunakan oleh Israel dalam melancarkan serangan ke konsul yang ada di Damaskus dan juga basis militer untuk melakukan serangan udara ke Gaza. Nah, itu saya kira pesan itu menjadi sangat penting untuk menunjukkan sejauh mana kemudian tingkat teknologi yang dimiliki oleh Iran. Nah, Iran ini saya kira tadi melakukan sebuah penggunaan teknologi yang kuat, yang selama ini kita tidak melihat karena ada embargo dari Amerika dan negara-negara Barat. Tapi kan Iran bekerja sama dengan Rusia dan Cina dalam hal pengembangan senjata alutsista yang mereka miliki. Dan yang kedua adalah saya kira berkaitan dengan strategi perang yang dilakukan oleh Iran yang jauh nampaknya melampaui yang dimiliki oleh Israel. Kalau Israel itu kan sekarang nampak tidak rasional ya, tampak panik dalam merespon semua serangan. Jadi serangan-serangan yang dilakukan oleh Israel itu kan menyasar rakyat sipil, kemudian konsul jenderal diplomasi yang tidak harusnya disasar. Tetapi Iran kemudian dengan kecanggihan teknologi yang dia miliki hanya fokus kepada sasaran militer, dan itu dinyatakan hanya satu kali saja sebagai upaya untuk membalas apa yang dilakukan oleh Israel. Oke, Pak Yon, kalau memang ini adalah bentuk karena Iran ingin menunjukkan teknologi yang dimilikinya, kenapa kemudian Israel yang dijadikan sebagai sasaran untuk menunjukkan itu? Ya, tentu karena Iran itu kan dijadikan sebagai musuh utama ya oleh Israel dan musuh di kawasan. Jadi ketika ada pemicu konsul jenderal itu yang dibom ya, diroket oleh Israel, dan itu menyangkut masalah teritori Iran di luar wilayah Iran, maka itu kemudian memicu ya Iran untuk melakukan balasan. Karena sebelumnya tidak ada serangan-serangan yang dilakukan Iran ke wilayah langsung ke Israel. Ini saya kira menjadi serangan pertama, karena sebelumnya kan menggunakan proksi-proksi ya, baik itu di Lebanon, kemudian di Yaman, Irak, dan lain sebagainya. Nah, ini yang kemudian tentu menunjukkan keberanian Iran yang mengambil suatu keputusan melakukan serangan langsung ke wilayah Israel, dan pasti ada komunikasi terlebih dahulu dengan sekutu Iran. Saya yakin bahwa Rusia dan Cina itu juga mendapatkan kabar informasi tentang rencana ini, dan mereka ada di balik dukungannya terhadap keberanian Iran melakukan langkah yang mungkin tidak dipikirkan ya oleh Israel akan seperti itu, termasuk juga oleh sekutu Israel ya, Amerika dan negara Eropa lainnya. Oke, baik, itu tadi ya motif serangan yang dilakukan oleh Iran terhadap Israel. Sekali lagi terima kasih Pak Yon Mahmudi selaku pakar Timur Tengah atas waktunya sudah bergabung sama kami di Breaking News TV One. Sehat selalu. Nanti kita juga akan lanjutkan perbincangan bersama dengan Pak Kris, tapi kita jeda dulu. Kami kembali hadir saat lagi untuk Anda.